Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya cintai ibu-ibu yang bahagia insya Allah. Baik yang hadir di sini dan yang hadir online. Yang kita hormati pembicara kita hari ini Bunda Wening Wulandaru. Ahlan wa sahlan di kota emak-emak bahagia insya Allah. Dan yang teman-teman yang saya cintai dari Alisa Hadijah dan Mafaza. Mari kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelum kita mulai, kata pepatah tak kenal maka kenalan. Ya, itu Masya Allah. Maka mohon izin sebelum kita mulai, kita bacakan profil pemateri kita hari ini, Bunda Wening. Kalau lihat beliau tuh bahagia apa senang tantrum? Bahagia ya, Masya Allah. Energik apa kelelar-kelelar? Energik pasti. Suka ngasih motivasi atau suka ngendoni? Nah, kan ternyata emak-emak bahagia itu terlihat dari penampilannya. Betul Bu? Dan saya lihat semua yang di sini tuh insya Allah semuanya bahagia. Nama lengkap beliau Bunda Wening Wulandaru. Wah, inisialnya WW. Tempat tanggal lahir beliau Surabaya. Ada yang dari Surabaya, halo? Wah, orang Jawa Tengah kabeh. 3 November 1972. Ada yang seumuran? Malah lebih tua lagi. Masya Allah, ini masih muda beliau nih. Facebooknya Bunda Wening dan Bunda Wening. Nanti kita cari bersama-sama ya. Instagram beliau Bunda Wening. Nama putra beliau Kanaya Syifa Jania. Kelas berapa Bunda? Atau sudah? Masya Allah 23. Pendidikan, Allahu Akbar. Pendidikan non formal, pasca sarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Lulusan STI PSI Yogyakarta, jurusan psikologi. Lulusan UPN Yogyakarta, jurusan ekonomi manajemen. Lulusan Universitas Sanata Dharma, jurusan bahasa Inggris. Masya Allah. Kayaknya pengen cepat-cepat segera dapat ilmu beliau. Dari riwayat pendidikannya saja sudah luar biasa. Judul buku yang pernah beliau tulis, satu, Marah yang Bijak. Oh, menarik kan? Kan mak-mak itu marahnya tuh istimewa. Istimewanya mak marah-marah itu pekerjaan cepat selesai. Betul kan Bu? Karung ngudung bahan pekerjaan cepat selesai, malah enggal rampung. Dan jadi orang tua yang nyambung. Masya Allah. Juga ada Bunda Sekolah Pertamaku. Tadi ada pesan dari beliau, bagi ibu-ibu yang memesan 3 buku itu atau salah satunya, hari ini ada diskon khusus, biasanya dijual dengan harga 150.000, untuk hari ini hadiah untuk emak-emak bahagia cukup membayar dengan 100.000, nanti kita koordinir untuk pemesanan buku dan pengirimannya ke alamat ibunda semuanya. Lalu aktivitas beliau adalah seorang trainer, konselor parenting, dan penulis buku. Masya Allah. Sebelum kita mulai, kita doakan semoga beliau selalu menjadi perempuan yang hebat, bermanfaat untuk umat. Baik ibunda sekalian yang dirahmati Allah, saya mau qadimah sebentar. Mari kita bersyukur. Panas apa sumuk? Oh, panas apa sumuk? Pertanyaannya sulit dijawab. Pokoknya dinikmati. Nah, semua dinikmati, mari kita berbahagia bersama, mari kita bersyukur bersama. Ini kesempatan yang luar biasa, siapkan pulpen, siapkan kertas untuk mencatat ilmu-ilmu yang akan beliau berikan kepada kita hari ini. Semoga dengan itu Allah ridho kepada kita semuanya. Keluar dari tempat ini kita menjadi perempuan-perempuan yang berbahagia. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, tahukah kita, sadarkah kita, awarekah kita bahwa ukuran rumah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya 3,5 kali 5 meter. Seberapanya rumah ibu? Kamar atau kamar mandi? Atau kamar tidur atau ruang tamu? Sempit atau luas? Kalau hari ini ibu sama suami ditempatkan dalam rumah yang ukuran segitu, makan di situ, minum di situ, nerima tamu ya di situ, kemudian sholat ya di situ, ibu matur nopo?
Masya Allah. Namun sadarkah kita dari rumah mungil itulah lahir perempuan-perempuan yang paling bahagia di dunia dan akhirat. Dari rumah yang hanya ukurannya 3,5 kali 5 itu, Islam menyebar sampai ke daratan Eropa. Dari rumah yang kecil ukurannya hanya 3,5 kali 5 itu, Rasulullah meninggalkan sahabat-sahabat mulia yang prestasinya luar biasa. Dan dari rumah yang kecil sederhana itu, di tempat tidurnya dari pelepah kurma, bantalnya Rasulullah dari kulit yang di dalamnya diisi dengan serabut pohon kurma. Bahkan Rasulullah ketika sholat tahajud, kakinya bersenggolan dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi indahnya, dari rumah sekecil itu Rasulullah berkata, baiti jannati. Terus apa yang terjadi pada diri kita? Rumah kita lebar, fasilitasnya luar biasa. Ada microwave, ada electric oven, ada air fryer, ada air conditioner. Kenapa kita nggak bahagia? Kenapa kita masih ngeluh? Kenapa kita nggak bersyukur? Kenapa kita nggak bisa lepas? Kenapa kita nggak menjadi perempuan yang selalu berkata, Alhamdulillahi ala kulli hal, Alhamdulillahilladzi tatimmu bihi tatimmus solihat. Insya Allah, mari hari ini kita belajar bersama beliau. Kita cari sebenarnya apa masalah kita. Mungkinkah karena kita nggak menjalankan hidup ini sesuai dengan tuntunan Quran? Mungkinkah karena kita sudah terlalu jauh dari bimbingan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ingat-ingat selalu, dari rumah kecil itulah Rasulullah berkata, rumahku, surgaku. Dan surga itu ada di tangan ibu. Surga itu ada di tangan kita. Surga itu ada di tangan perempuan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristrikan Khadijah, beristrikan perempuan-perempuan yang hebat. Maka Rasulullah merasakan surga di dalam rumahnya. Maka tugas kita yang terberat adalah membawa suasana surga ke dalam rumah kita. Baik, tidak bijak berpanjang lebar. Kami serahkan waktu sepenuhnya kepada tamu kita yang sangat istimewa hari ini, kepada beliau ibunda kita Ibu Wening Wulandari. Dengan segala hormat kami memohon Ibu mencurahkan semua ilmunya. Enak kan Bu kalau ngaji Bu? Beliau yang sinau kemana-mana, kita tinggal duduk mendengarkan. Masya Allah. Kami serahkan waktu sepenuhnya sampai materi habis. Nanti kita akhiri dengan tanya jawab insya Allah. Ojo khawatir. Untuk menambah kebahagiaan hari ini, panitia sudah menyiapkan door prize untuk ibu-ibu semuanya. Dari kami cukupkan sebentar. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 2 kurang. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia? Tenane. Oke. Di sini semua karena kita mau belajar gimana caranya bahagia atau kita mau mengupas tuntas bahagia, maka kita harus bahagia dulu, gitu ya. Oke. Cari pasangannya berdua-berdua di sini. Ya. Jangan yang di rumah, yang di sini aja. Sudah? Sudah. Sekarang duduk berhadap-hadapan sama pasangan. Ketahuan yang belum dapat pasangan. Ayo. Sudah? Sudah. Sekarang tentukan siapa A dan siapa B. Aku A, kamu B gitu. Kamu B, aku A. Sudah? Oke. Sekarang tugasnya A adalah tangan sebelah kanan seperti ini digenggam yang erat, kenceng. Yang kanan. Ya. Tugasnya B, buka genggamannya 1, 2, 3. Yang kenceng genggamnya. Ada yang kebuka?
Oke, sekarang gantian yang B. Katanya A, balas dendam. Ayo, yang B sekarang yang kenceng ya. Oke. Belum. Yang B kenceng dulu. Sekarang tugasnya A, buka. 1, 2, 3. Buka. Sampai moleng-moleng. Ada yang kebuka. Ada yang kesakitan. Oke, sekarang ada di sini lagi. Sekarang saya mau tanya. Ini tadi pada kenal enggak? Ada yang ngajak kenalan dulu enggak? Pokoknya mak urus. Pertanyaan kedua, ada yang permisi enggak tadi? Pokoknya Bunda bilang buka. Pertanyaan ketiga, ada yang lihat ekspresinya pasangannya enggak? Enggak peduli. Yang aku lihat tangannya gitu ya. Padahal pasangannya, aduh. Nah, itu sebenarnya gambaran ya. Yang satunya pengen genggam, yang satunya pengen buka. Konflik itu kan perbedaan tujuan, ya. Perbedaan kepentingan. Anak pengennya gini, ibu pengennya gitu. Suami pengennya gini, istri pengennya gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, haruskah konflik dihadapi atau disikapi dengan kekerasan? Bohong. Tadi apa? Ya, ada yang ibu kenalan dulu rumahnya di mana, siapa namanya. Permisi ya Bu, saya mau buka. Ada yang ngeluarin duit 100.000 nggak tadi? Tadi Bun alat, Bun malah bangga. Semakin diongke-ongke. Pikiran sadar kita bilang bahwa konflik itu nggak perlu dengan kekerasan. Tapi pikiran bawah sadar kita menghadapi, mensikapi konflik, begitu ada yang berbeda dengan kita hadapi dengan kekerasan. Sehari berapa kali marah? Berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 10? Kalau enggak marah enggak jos Bun gitu ya. Malah bangga. Biasanya marah gara-gara apa? Anak enggak manut. Terus apa lagi? Rumah berantakan. Terus suami narik kaos jebret gitu ya. Anduk basah taruh di kasur. Wah. Terus apa lagi? Yang rewel siapa? Anaknya. Kayaknya yang disebutin ini orang lain semua ya. Gak ada yang diri kita ya. Gak ada ya. Oh karena capek. Masih nyalain capeknya juga gitu ya. Iya. Iya, tapi wajar nggak sih kita marah? Iya. Seneng banget. Merasa dibela. Gitu ya. Nah, biasanya kita marah itu kondisinya gimana? Volume suara. Intonasi. Ekspresi wajah. Menyeramkan apa menyenangkan? Pemilihan kata sopan apa kasar? Bahasa tubuhnya hangat apa nyebelin? Biasanya saya pakai 5 indikator. Nah, diingat-ingat ya Bu ya. Jadi nanti yang dirubah 5 ini Bu. Jadi kita tuh boleh marah nggak sih Bu? Boleh. Kita itu boleh marah, boleh takut, boleh sedih, boleh seneng. Ini adalah 4 emosi dasar yang diberikan Allah pada manusia.
disyukuri. Boleh, kita boleh sedih, kita boleh takut, kita boleh marah, kita boleh senang. Yang sering jadi masalah ketika keempat-empatnya ini berlebihan. Itu yang sering jadi masalah. Kalau manusia nggak punya takut, bahaya nggak? Bahaya, Bu. Ibu nyebrang jalan, nggak toleh kiri kanan. Ibu berdiri di samping jurang, ibu nggak akan waspada karena ibu nggak takut, ya kan? Coba kalau kita nggak punya sedih, Bu. Manusia yang tidak pernah sedih dari lahir, coba. Kayak apa hatinya? Nah, jadi saya setiap hari, Bu, dengerin orang punya masalah. Dari itu anak-anak remaja, anak-anak dewasa awal, ibu-ibu, bapak-bapak, pasangan, anak kecil juga curhat. Malah ada yang gini, Bu. Dulu ibunya datang ke saya konseling bawa anak. Ya, anaknya umur 11 tahun. 4 tahun kemudian anaknya DM saya di Instagram, Ustazah Eva. Curhat tentang ibunya. Loh, ibu kira gimana anak sekarang? Loh, 4 tahun belakangan ini saya banyak di DM sama anak-anak remaja, sama anak-anak dewasa awal. Dan banyak juga yang orang tuanya enggak tahu kalau anaknya curhat ke saya. Jadi Bu, di antara kita yang merasa punya masalah, kita juga punya anak, anak kita ternyata juga punya masalah. Anak-anak yang datang ke saya, dia bilang, saya nggak bisa ngobrol sama orang tua saya. Bayangkan. Mereka bilang apa? Kita ini juga punya masalah loh, Bun. Kita ini juga punya masalah. Masalah kita ini juga berat loh, Bun. Bahkan mungkin ibu-ibu sudah banyak yang tahu ya kecenderungan anak sekarang. Mereka kepingin nggak punya anak yang dinamakan dengan fenomena child free. Kenapa? Salah satunya, kita sering mengeluh berat mengurus anak di depan mereka. Saya tanya, kenapa? Repot Bun nanti punya anak. Dari mana kamu tahu? Dari orang tua. Dari mereka berekspresi terhadap kita, dari kata-kata mereka. Belum lagi mahal. Kadang-kadang kita mengucapkan, ibu sudah sekolahin kamu, mahal-mahal. Ibu jungkir balik cari duit buat kamu. Jadi punya anak itu harus jungkir balik. Buat mereka. Saya kalau mau cerita, Masya Allah, masalahnya anak-anak itu yang mereka ternyata nggak bisa nyelesain. Kenapa mereka nggak bisa nyelesain? Mungkin kita tidak melatih mereka untuk menyelesaikan masalah. Karena kita mungkin juga bingung sama masalah kita sendiri. Maka memang Bu, tugasnya orang tua itu nggak gampang. Walaupun kita harus tertatih, yang nggak boleh satu, berhenti. Tertatih enggak apa-apa, tapi yang nggak boleh kita berhenti. Kalau berhenti kita berarti sudah menyerah. Kita merasa berat, enggak apa-apa. Saya kok terseok Bunda, enggak apa-apa. Tapi jalan terus. Bisanya merangkak ya merangkak. Bisanya jalan ya jalan, bisanya lari-lari. Maka kunci bahagia pertama itu jangan pakai kacamata kebahagiaan orang lain. Nggak akan masuk. Kita lihat di Instagram ya. Wah, ibu posting mesra sama suaminya. Aku mah boro-boro.
Karena yang diposting yang indah, indah. Ibu pernah nggak posting, guys lagi ngumbai guys? Pasti yang Anda posting yang baik-baik, ya kan? Yang indah-indah. Maka ada ungkapan wilayah belum tentu sesuai dengan map-nya. Kita lihat Google Map aja belum tentu sesuai, kadang-kadang keblasok gitu ya. Iya. Jadi yang kita lihat di Instagram itu belum tentu sesuai fakta. Alhamdulillah hari ini anakku dapat penghargaan. Anakku dapat 6 aja udah syukur. Akhirnya apa? Ngamuk-ngamuk kita ke anak kita. Iya enggak? Kamu itu loh. Terus mungkin membandingkan kita zaman dulu ya. Ibu itu dulu nimba. Ranking 1. Kamu sekarang semua diladeni. Ranking 10 aja. Lah ya itu masalahnya karena semua diladeni. Enggak juga sih. Anak kita belum tentu sama kayak kita. Ibu mau tahu, saya dulu SMA ranking berapa Bu? Selalu ranking 2 dari bawah. Nyata ini, kalau ada teman saya SMA bisa bersaksi. Dulu kan SMA zaman saya itu jumlahnya 44 gitu ya. Saya 42 dari 44, 43 dari 44. Jadi kalau lagi remedial itu Bu, semua kan rebutan ke papan lihat. Saya duduk santai, pasti ada nama saya di situ. Nah, sebenarnya bahagia itu apa sih Bu? Nah, saya mau kasih pertanyaan dulu. Bahagia itu apa sebenarnya? Bersyukur. Tapi apa konkretnya itu? Kalau tadi Ustazah Eva menyampaikan Nabi Muhammad ukuran rumahnya bla 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 bla. Ibu langsung auto mati gaya tantrum, nggak jadi tantrum kan? Nggak jadi tantrum langsung. Mau tantrum nggak jadi Ustadz. Rumahku tipe iya, nggak jadi langsung tantrum. Ya bersyukur tuh pasti. Wujudnya apa? Apa? Bahagia tuh apa? Iyalah pasti itu. Bahagia itu sama dengan rumusnya ya Bu, sama dengan kemampuan menerima ketidakpastian. Ada yang pasti nggak Bu di dunia ini? Meninggal pasti, tapi kita nggak tahu kapan. Ya kan? Kita sudah baik sama orang, dibohongin bisa nggak? Kita sudah jujur sama orang, dihianati bisa nggak? Kita sudah setia sama orang, diselingkuhin bisa nggak? Apakah kita kalau baik, orang harus baik sama kita? Itu namanya ketidakpastian. Kita sudah ranking 1, apakah anak kita harus ranking 1? Kita dulu hidupnya lurus, apakah anak kita hidupnya harus lurus? Saya punya klien, dia baru belajar berdamai dengan ketidaklurusan. Apa itu ketidaklurusan? Jadi dulu hidupnya lurus. SD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, lurus. Menurut dia hidup itu seperti itu. Tapi ternyata mulai terjadi masalah ketika anaknya yang laki-laki mulai kelas 1 SMA. Mulai minta motor 250 cc, dibelikan, mulai seneng motor. Udah, setiap hari dia mahnya kambuh. Iya, mahnya kambuh, asam lambungnya naik. Nah sekarang ini dia sedang, kalau saya realistis saja, ada hidup yang seperti ini tuh ada. Anak yang begini ada. Jalan yang begini ada. Jadi sekarang dia sedang berusaha untuk menerima
ketidaklurusan. Dia bilang, Bun berat ya, tapi ini ada ya, ada. Karena kakaknya nggak kayak adiknya ini. Gitu ya. Terus kita kadang membandingkan gitu ya. Wah kakaknya kok dulu gini, langsung keterima, bisa milih kuliahnya. Sekarang dia mau kuliah aja, belum tentu. Benar, kemarin akhirnya kuliah karena ibunya yang memaksa harus kuliah. Akhirnya kuliahnya terpaksa. Sekarang ini belum sampai 1 semester. Udah angot-angotan. Asam lambungnya naik lagi. Dia sedang mencoba, ternyata ada ya Bun, hidup yang tidak lurus. Banyak di luar. Hidup tidak sempurna itu banyak. Cuman dia dulu waktu kecil, dari kecil kan hidupnya sempurna terus ya. Wah, lurus terus. Sekolah favorit terus. Nah. Jadi bahagia itu adalah kemampuan menerima ketidakpastian. Kalau semakin besar kemampuan kita menerima ketidakpastian, maka semakin bahagia kita. Tapi kalau kita berpikir semua itu harus pasti, setiap bangun tidur pun kita tidak akan bahagia. Itu aja kuncinya sebenarnya. Oh iya ya, nggak pasti. Oh iya ya, aku ingat Bunda bilang nggak pasti. Iya nggak pasti. Pengennya, idealnya, kalau jadi istri diapain Bu sama suami? Disayang caranya gimana? Ditransfer terus tanpa diminta gitu ya? Iya kan? Terus apa lagi? Dipuji. Terus apa lagi? Diperhatikan. Kalau nangis, madep tembok, ndeledek, maunya diute-ute. Ternyata suaminya tahu aja juga enggak gitu kan. Aduh nyesel aku udah hadap tembok ya. Gitu kan. Ternyata suaminya malah ngorok gitu ya. Itu kan juga ketidakpastian. Kita pengennya kan begini gitu ya. Jadi kalau misalnya sesuatu bikin kita kecewa atau tidak bahagia, itu ada gap antara harapan dengan realita. Realitanya nggak diminta, kita ditransfer. Kita tuh harapannya sambil duduk sore-sore gitu, cengkling, Ma, aku udah transfer ya 20 juta, yang kemarin habisin aja. Gitu ya, lah kan pengennya gitu kan, tapi ternyata realitanya kan enggak. Realitanya kan enggak. Berarti harapannya yang diturunkan, apa realitanya yang berusaha diwujudkan? Harapannya aja Bu yang diturunkan. Kalau memang suami mampunya narik kaos itu nggak diangkat dulu ditarik, ya sudah ditata lagi. Arti ibu mungkin hikmahnya itu dipaksa untuk langsing. Nata, ditarik lagi, nata lagi, kan itu energi ya Bu ya. Ibu nanti dapat file, ya dapat dari saya. Tapi saya tuh memang sebenarnya jarang pakai itu ya. Ya nanti waktu kita habis malam. Nanti silakan dibaca sendiri. Tapi ini saya sampaikan juga sebenarnya. Harapannya yang diturunkan. Wong faktanya suami kita bukan Raffi Ahmad, bukan Atta Halilintar. Iya kan? Ngapain gitu loh. Kita pengen Herme gitu kan. Ya udah sih. Nah, ini udah nih. Ya kan, iger sampai bulukan kayak gini. Yang penting kan bisa untuk, nah, ya bermanfaat. Walaupun ya bolong-bolong sidik ya, nggak apa-apa lah. Gitu ya. Faktanya kan suaminya bukan itu. Daripada kita nanti berharap yang enggak-enggak. Idealnya kan begini, iya ideal. Tapi pertanyaannya kalau kita harus jujur, dan kita harus jujur memang sama diri kita, hidup ini ideal enggak? Hidup ini tidak ada yang ideal. Tidak ada hidup ini yang sempurna, ideal enggak. Orang itu bisa diuji dari anaknya, kalau enggak dari anaknya, dari suaminya. Suaminya enggak dari mertuanya, mertuanya enggak ibunya, ibunya enggak adiknya, iparnya, tetangganya, digosipin, digibahin. Iya enggak?
Masalahnya kita nggak ngerti aja masalah orang lain. Nah, maka tadi kenapa kok saya minta dioper. Kadang-kadang kita merasa bahwa masalah kita itu udah berat. Ibu saya tawarin, ini kira-kira berapa gram ya? 500. Kalau meja ini berapa kilo? Anggaplah 10 ya. Ibu saya tawarin, mau megang ini, ngangkat ini apa ngangkat ini, Bu? Ini, tapi ngangkatnya 3 hari. Yang ini 3 detik aja. Ibu mau yang mana? Lebih berat loh. Jadi masalah itu yang bikin berat apa? Kelamaan ngendon di situ. Jadi berat ringannya masalah. Kok orang itu kayaknya punya masalah kayak gitu biasa aja ya? Kok ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Ada yang sampai nggak kuat karena dia kelamaan ngendon di situ. Tahapannya gimana? Pertama, tahapannya masalah. Ada masalah. Kalau bisa dibukakan file saya? Oh nih, pinter Mas. Ya. Sudah menikah apa belum? Oh belum Bu, belum Bu. Pinter dia, langsung tahu. Nah, ini masalah. Yang berikutnya, masalah kalau nggak dicari solusinya, dia akan masuk ke titik lelah, Bu. Oke? Terus next, ini yang bahaya. Exhausted itu sudah kehabisan tenaga. Orang punya masalah itu biasa. Setiap hari kita selama masih kita bernafas, kita akan kena masalah, kita akan dapat masalah, itu hal yang biasa. Tapi ketika sebuah masalah terlalu lama ada di dalam diri kita nggak mencari solusinya, atau kita bingung gimana mencari solusinya, akhirnya masuklah ke titik lelah. Nah, warningnya Bu, pesan saya, kita harus kenal titik lelah kita. Biasanya tanda-tanda fisik. Contoh, aku kok aku tadi mau kemana ya? Aku tadi ke situ mau ngapain ya? Error tuh ya, bahasa kita ya. Heng. Berarti kamu sudah lelah. Terus kalau lelah itu solusinya apa, Bu? Bukan mikir loh. Istirahat. Tahu nggak Bu, orang yang sering nangis itu bukan orang yang cengeng. Maka jangan bilang anak kita yang nangis itu cengeng. Justru orang yang kuat itu salah satu tandanya sering nangis. Loh, iya, analoginya gini. Ini pipa, ya, dikucurin air, Ustazah Eva. Belakangnya dibumpet. Apa yang terjadi? Lama-lama meledak. Itu pipa, dikucurin air, belakangnya dibumpet, tapi tengahnya dibolongin. Apa yang terjadi? Baik-baik aja. Pipanya aman. Jadi kalau kita sering nangis, itu enggak apa-apa. Sering kita nangis itu enggak apa-apa. Maka kita jangan bilang anak kita, jangan nangis kayak gitu. Ini nanti mau saya hubungkan soalnya. Karena apa? Kenapa kita sekarang ini jadi orang yang nggak mampu mengelola emosi? Jangan-jangan kita nggak dilatih sama orang tua kita mengelola emosi, padahal emosi itu boleh. Kita harus menerima kita punya sedih, kita punya marah, kita punya takut. Kita jangan bilang sama anak kita, jangan takut gitu aja kok takut loh. Itu nggak boleh. Jangan sedih. Ibu tahu kamu sedih. Nah? Kalau ibu di posisi kamu, mungkin ibu juga akan merasakan sedih. Ibu mau di posisi anak yang diomongin gini, apa diomongin, alah gitu aja kok sedih. Yang kuat dong jadi anak. Ibu mau di posisi anak yang mana? Kalau kita terbiasa menerima perasaan kita, maka itu adalah sebenarnya cara kita mengelola emosi kita. Nggak ngempet, bahayanya ngempet. Itu nanti kehabisan tenaga, Bu. Next. Kalau udah kehabisan tenaga,
stres, gampang marah, kesenggol dikit, ceder. Kayak tadi kita bahas di depan, kesalahan anak cuma sedikit, nggak worth it dengan bentakan itu. Nggak worth it dengan kata-kata kasar itu. Nggak worth it. Nggak worth it. Nggak worth it. Coba Ibu bayangkan, Ibu udah ngomong apa aja. Kalimat apa yang sudah keluar dari mulut kita ini ke anak-anak kita. Worth it nggak dengan kesalahan dia. Di mana anak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, baru belajar hidup. Iya enggak? Kita Bu udah terjun payung, mendaki bukit, gitu kan? Anak baru belajar jalan, nyenggol meja juga, pecah juga. Worth it enggak sebenarnya? Dengan gelas yang mungkin harganya ya paling mahal 50.000 lah. Worth it enggak dengan luka di jiwa? Enggak 1-2. Saya menangani anak-anak, bahkan ibu-ibu yang masih membawa luka batin, Ustazah Eva. Luka batin tuh gimana Bu? Kalau ibu ingat kejadiannya, ibu masih nangis. Kalau ibu bercerita tentang kejadian itu atau tentang peristiwa itu, ibu masih bergetar bibirnya. Atau ibu itu pengennya enggak seperti itu sama anak, tapi ibu begitu sama anak. Kemudian ibu tersadar, kok aku melakukan hal yang sama seperti yang orang tuaku lakukan dulu. Padahal aku enggak suka diperlakukan. Ada yang pernah mengalami itu. Ibu bawa luka batin. Anak-anak yang bawa luka batin itu banyak Bu, anak-anak remaja, anak-anak dewasa. Ada yang sampai gangguan jiwa. Stres, terus habis itu, apalagi? Next Mas. Habis stres, depresi. Habis depresi apa Bu? Gangguan jiwa. Bedanya apa? Kalau udah gangguan jiwa, diajak ngobrol udah susah. Depresi udah nggak mau ketemu orang, lampu dimatiin, masuk kamar, jendela ditutup, temennya datang, oh aku sibuk, aku males ketemu orang. Kamarnya berantakan, males mandi, itu sudah mulai masuk ke fase depresi. Jadi kalau kita lihat berita-berita di luar, ada ibu, orang tua yang bunuh anaknya, menyakiti anaknya, mereka itu bukan orang jahat. Ketika tetangganya bilang, itu ibu itu baik. Kenapa? Stres, depresi, karena apa? Di titik kelelahan tadi, bawahnya kelelahan, kehabisan tenaga, tapi tidak tertolong. Gitu ya. Jadi dia udah kehabisan tenaga, tapi nggak ada yang nolong. Suaminya mungkin nggak ngerti, gitu kan? Nggak ngerti bahwa udah sampai seperti itu. Saya pernah ketemu dengan seorang ibu yang sudah ngeluh terus sama suaminya. Suaminya bilang sabar, 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 sabar. Suatu saat itu kamar semua bendanya. Baru suaminya tersadar, ternyata posisi istriku di sini ya begitu. Akhirnya baru action. Itu masih di posisi stres. Jadi stres tuh kita marahnya sampai teriak-teriak, sampai perkara kecil aja kita sampai yang marah luar biasa. Jadi ada dua ya. Memang kita stres karena kondisi yang kita alami atau kita punya luka batin. Kalau kita punya luka batin atau yang orang-orang sekarang bilang inner child, sembuhin dulu. Datang ke ahlinya, sembuhin, terapi. Dibersihin dulu. Jengkelnya itu dikeluarin dulu, dirilis dulu. Sekarang logikanya gini ya Bu, gimana kita bisa kasih sayang ke anak kita? Kalau kita aja kering Bu, tangki kasih sayang. Gimana kita bisa membahagiakan anak kita? Kalau kita aja nyari kebahagiaan bingung. Maka kalau ada seorang istri bilang gini, Bun, saya menikah sama suami saya sudah 10 tahun, saya merasa tidak bahagia. Coba dicari, jangan-jangan suaminya sendiri gak bahagia hidupnya.
Bagaimana kita bisa berharap dibahagiain orang yang nggak bahagia? Itu logika simpel sederhana aja. Maka pertama kali buat ibu itu memang saya mendukung acara ini. Dan memang kita tuh sama-sama perempuan harus saling bergandengan tangan. Membantu gitu ya. Saling support. Maka harus ada, kita berkumpul ya sama teman-teman yang seperti ini. Itu saling memberikan support. Jadi kita sama-sama saling mendukung gitu ya. Sama-sama perempuan. Logikanya, kalau kita aja nggak bahagia, ini kita bahagiain diri kita dulu. Tapi memang bahagia itu nggak kemana-mana Bu dicarinya. Di diri kita sendiri sebenarnya. Contoh, Bu, kalau kita disakitin, ibu disakitin si A, yang sakit hati siapa Bu? Ibu apa A? Ibu disakitin A, yang sakit hati siapa? Ibu, diri sendiri. Pertanyaannya saya rubah sedikit ya Bu. Ibu disakitin A, yang sedang sakit hatinya siapa Bu? Loh kok beda? Kan kita nggak salah apa-apa ya Bu, disakitin orang. Jadi yang butuh pertolongan siapa Bu? Kita apa dia? Jadi bahagia itu sebenarnya nggak jauh-jauh nyarinya. Kita udah baik sama orang, disakitin. Ibu baik nggak? Yang nggak baik siapa? Yang nyakitin. Lah ibu ditinggal orang yang nggak baik, bersyukur apa nangis? Ya udah, aku sama teman-teman kelompokku. Nah, ibu udah baik kan sama dia. Ibu dikucilkan. Yang nggak baik siapa Bu? Yang ngucilin apa yang dikucilin? Ibu ditinggalin orang yang nggak baik. Bersyukur apa nangis? Ya, nangis tuh dalam artian tadi jangan terlalu lama. Boleh, nangis tuh boleh, tapi jangan terlalu lama. Iya, jadi misalnya gini nih Bu ya, ada mbak-mbak datang nih ke saya Ustazah Eva. Ini terlepas daripada pacaran itu ya, tentang konsep pacaran. Bun, saya tuh kenapa kalau ditinggalkan laki-laki? Ditinggalinya gimana? Anda selama ini baik enggak sama dia? Saya enggak bahas masalah konsep pacaran, enggak. Baik. Kalau dia mengkhianati Anda, baik enggak? Enggak. Loh, Anda ditinggal orang yang enggak baik. Anda bersyukur apa Anda tuh sedih kayak gini? Iya ya Bun ya. Enggak terpikir aku selama ini. Berarti percuma aku nangis. Ya kalau udah keluar air matanya enggak usah disesali. Ya. Kalimatnya dirubah. Rugi kamu ninggalin aku. Cewek sekeren aku ditinggalin. Jadi sebenarnya apa Bu kuncinya? Yang kedua, tadi yang pertama jangan pakai kacamata kebahagiaan orang lain. Yang kedua, merubah sudut pandang. Hanya perlu dirubah dengan sedikit pertanyaannya aja, jawaban Ibu udah beda tadi ya. Merubah sudut pandang. Kalau kita tidak bisa merubah keadaan, Bu, yang bisa kita rubah adalah sudut pandang kita tentang kejadian tersebut. Saya tuh hari ini bahagia. Termasuk ketemu Ustazah Eva. Ternyata Ustazah Eva ini sahabatnya, sahabat saya di Jogja. Pernah jadi kepala sekolah di sekolahan saya. Saya juga ketemu dengan Bu Nur. Saudaranya, sahabat saya waktu di Purwokerto. Masjidnya sama, Fatimahuz Zahra. Sekolahnya namanya Taman Balita Islam Fatimahuz Zahra. Fatimahuz Zahra. Kenapa saya bahagia? Karena saya teringat. Saya bisa bikin sekolah, itu saya dulu pernah mengalami kejadian buruk di masa kecil. Di masa kecil, kejadian buruk.
Tapi justru kejadian buruk itu yang membuat saya bertekad untuk jadi guru. Bercita-cita keras, bercita-cita kuat untuk jadi guru. Berarti yang ketiga adalah ngambil hikmah positif. Jangan yang negatif. Kalau dulu saya jadi korban kekerasan, memang. Jengkel, sebel, iya pasti. Saat itu saya dipermalukan di sekian anak-anak siswa lah gitu ya, saya dipermalukan. Dalam hati saya waktu itu, saya berucap ke diri saya sendiri, besok aku harus jadi guru. Saya gitu. Karena peristiwa itu. Itu peristiwa memang nggak hanya sekali, udah berkali-kali terjadi. Pikiran sederhana saya kepengen murid-murid di Indonesia ini tersenyum semuanya. Itu pikiran polos saya waktu kecil. Jadi saya pengen jadi guru yang menyenangkan dan lain sebagainya. Termasuk ketika saya SMA, ranking 2 dari bawah itu, saya dianggap bandel lah, dianggap bego kali lah gitu ya. Itu justru membuat saya ingin menemani anak-anak yang dianggap bego. Loh, iya, sebenarnya anak yang dianggap bego itu nggak pengen bego. Loh, saya tuh dulu benar-benar nggak ngerti kok. Neng sini, iya Pak, kerjakan yang di papan. Saya cuma ngeliatin soalnya gitu. Saya nggak ngerti, saya nggak bisa ngerjain betul. Saya cuma ngeliatin, kamu kok senyum-senyum? Daripada saya jenggurung Pak, saya gitu. Saya benar-benar nggak ngerti. Nah, jadi itu tantangan buat saya sekarang. Ketika jadi guru, saya bikin metode gimana caranya murid-murid itu paham apa yang saya ajarkan. Berarti saya ngambil hikmah positifnya. Kalau saya mau mangkel, saya benci sama guru. Saya mau mangkel, saya benci sekolah. Saya mangkel, saya benci semua mata pelajaran. Waktu itu mata pelajarannya matematika. Saya mungkin bisa jadi benci sama matematika. Walaupun mungkin sempat sebel, tapi mungkin umum ya sebelnya. Ibu-ibu di sini ada yang cinta matematika, angkat tangan Bu. Cinta. Dulu siapa yang happy waktu jam matematika kosong? Ternyata banyak teman-temannya ya. Hore. Ya, tapi itu umum ya. Tapi saya tidak membenci sekali itu, enggak. Saya ambil hikmah positifnya apa yang bisa diambil. Setiap peristiwa yang tidak enak, saya enggak mau menghakimi, oh iya Bunda enggak pernah ngalamin yang kayak saya. Iya, kalau ibu menganggap bahwa masalah ibu lebih berat dari masalah saya, ibu memang dianggap Allah lebih hebat daripada saya, karena yang diberi ibu. Karena Allah itu memberikan sesuatu tidak mungkin tidak sesuai. Takarannya itu udah pas, persisi. Udah nggak bisa kita ragukan lagi. Sesuatu itu walaupun nggak enak, walaupun menyakitkan, tapi kalau diambil hikmah positifnya pasti ada. Kalau kita bilang nggak ada, kita belum nemu. Bukan nggak ada, kita belum nemu. Tapi pasti ada, percaya. Pasti ada hikmah positif. Tidak mungkin nggak ada. Udah toh. Pasti ada. Pasti ada. Apapun itu. Dulu pernah ada cerita, Ibu ingat nggak? Sekeluarga dari Kediri mau berangkat lewat Juanda. Pesawatnya berangkat duluan, mereka marah-marah sama petugas. 10 menit kemudian ada kabar pesawatnya jatuh, mereka sujud syukur. Mungkin nggak ada hikmah positifnya, pasti ada. Kalau kita belum nemu, kalau kita bilang nggak ada, itu belum nemu, tapi dicari. Kalau sekarang kita ini kan mencari ilmu sudah lebih gampang ya, harusnya kita lebih cepat untuk nyari. Jangan nunggu, misalnya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Oh, makanya Allah dulu tidak menjodohkan aku sama dia. Ternyata dia kayak gini kan, telat tahunnya. Udah 3 tahun, 4 tahun ya. Kita nyari, pasti ada sesuatu yang indah di balik itu. Yang Allah sudah siapkan untuk kita, entah bentuknya apa gitu kan. Jadi kita ngambil hikmah positif. Oke, ini mau pertanyaan, saya tutup closing dulu ya. Ini saya mau merefer ke anak-anak. Supaya apa? Ini nanti nggak jadi mata rantai terus. Akhirnya kita yang nggak mampu ngelola emosi, anak kita jadi ikut nggak mampu ngelola emosi. Ada 5 tahapan cara
untuk mengelola emosi yang bisa kita terapkan at least sekarang ini untuk anak-anak kita. Sehingga besok dia jadi pribadi yang enggak tantruman. Pertama, ketika kita melihat dia sedang kelihatan emosinya, entah itu nangis, mungkin teriak atau apa, pertama kali kita tanya dulu perasaannya. Apa yang kamu rasakan? Jangan dituduh. Kamu marah, itu nuduh. Kamu sedih, itu nuduh juga. Apa yang kamu rasakan? Kalau dia belum mau jawab, nomor 2, tawarkan sesuatu untuk meredakan perasaannya. Contohnya pelukan. Gak usah ngomong banyak-banyak dulu. Mau ibu peluk, mau ayah peluk. Sini, duduk dekat ibu. Sini, ibu peluk. Sudah? Ketiga, berikan empati seperti saya contohkan tadi. Kalau ibu di posisi kamu, bisa jadi ibu juga merasakan apa yang kamu rasakan. Tapi jangan salah dengan kalimat, kalau ibu mengalami seperti kamu, ibu juga melakukan seperti yang kamu lakukan. Bukan gitu ya. Nanti kalau dia banteng barang, berarti kita mengiyakan banteng barang. Jadi lebih kerasa. Ibu juga merasakan apa yang kamu rasakan. Ibu juga merasakan sedih seperti yang kamu rasakan. Yang keempat, tanyakan apa yang membuat dia sedih. Yang kelima, ajak dia mengambil hikmah positif dari peristiwa atau kejadian. Jadi Bu, kalau ini terbiasa kita lakukan sama anak-anak kita setiap dia mengalami kejadian gak enak, dia nerima dulu. Iya, memang aku sedih. Ini juga bisa kita terapkan ke diri kita sebenarnya. Tapi nanti ibu ada tambahan. Karena ibu ini kan sudah bertahun-tahun ya, dengan habit yang spontan. Itu nanti saya kasih tambahan, khusus ceritanya ya. Jadi kita terima dulu, aku memang capek. Ngurus anak tuh memang capek, gak apa-apa. Aku memang ngerasa sedih ini. Ibu juga ingat, kita ini perempuan, ada yang namanya PMS ya Bu ya. Nah, jadi kita harus ingat tanggalnya. Bagi yang teratur Bu, kalau kita punya anak perempuan, tanggalnya sama, pas tanggal itu, jauh-jauhan dulu Bu. Itu terjadi sama saya. Jadi anak saya tuh sama. Ini saya juga lagi mau mens ya, anak saya juga ini mau mens. Makanya dia lagi WA, mah perasaanku lagi gini, sama. Itu bisa sensitif loh itu Bu, karena apa? Hormonnya lagi berproduksi, hormon perempuan kita itu lagi banyak. Lebay. Dibilang, Bu, kemarin sopnya asin, kata suaminya. Sekarang lodehnya juga asin, kata kita. Aku memang wanita tak berguna. Ini cuma perkara garam. Lebay kadang-kadang. Karena itu tadi, lagi lebay hormonnya ya. Lagi mau mens, jangan banyak minum susu kedelai. Susu kedelai itu ada kandungannya seperti hormon yang keluar di saat kita mau mens. Progesteron, dia seperti itu. Nanti kita jadi tambah lebay. Gitu ya. Nah, itu. Oke. Jadi kita harus tahu juga, jangan-jangan karena aku mau mens. Bukan karena suamiku yang kebangetan. Bukan karena anakku yang lebay. Jangan-jangan aku yang mau mens. Ya udah diterima dulu. Juga jangan sebel. Sebel udah jadi cewek nih. Kalau mau mens mesti gini, lebay. Cewek-cewek dewe, ngeluh-ngeluh dewe. Diterima dulu, alhamdulillah. Enggak apa-apa, emang perempuan tuh seperti itu. Itulah kenapa perempuan itu butuh laki. Nah, udah kan? Kita terima dulu. Terus kalau kita lagi tadi
lagi sebel kayak gitu, lagi nggak suka gitu, jangan maksa megang anak. Menghindar dulu, Bu. Saya dulu masuk kamar, saya tutup, bentar ya, mama mau di kamar dulu. Saya nyungsep di bantal, nangis gember, wer. Sampai gitu, Bu, saya nangisnya. Waktu anak saya masih kecil, iya, enggak apa, boleh. Makanya ini loh, stigma nangis cengeng itu. Enggak apa nangis. Paling kalau lagi nangis kita ngaca, wedi dewe, Bu, ya kan? Tapi nangis itu enggak apa-apa. Saya dulu tutupan bantal, mendingan saya begitu di bantal daripada saya begitu di depan anak saya. Daripada kita teriak-teriak di depan anak saya, di depan anak kita. Nanti kalau sudah reda, jadi ternyata, Bu, air mata yang keluar karena emosi, ada hormon di tubuh kita yang aktif, yang akan membuat kita tegangnya jadi turun. Makanya nangis itu boleh. Nangis. Ya, sudah selesai, keluar, ambillah air wudhu. Sebenarnya kita tuh sudah ada tuntunan. Kalau marah dalam kondisi berdiri disuruh ngapain? Kenapa? Marah kita ninju bisa. Ya, kita ngelempar bisa. Kita teriak keras. Tapi kalau kita duduk, ninju cuman segini. Ya, kekuatan ngelempar tidak sekuat kalau kita berdiri. Teriaknya pun tidak sekuat ketika kita berdiri. Gitu ya, gitu ya. Nah, nanti tak kasih lagi tips, sudah kan? Kalau duduk masih emosi, berbaring. Nah, kalau berbaring gimana? Kan ninjunya kayak unyil cuman dikit gitu ya. Teriaknya juga nggak mungkin lebih keras. Habis itu kalau masih marah ya ambil air wudhu. Cuman itu kan jarang dipraktekkan. Yang lebih spontannya itu kan teriaknya kan. Nah, nanti kita akan mengolah itu. Berikutnya, kalau kita marah sama orang, jangan pakai kontak mata, nanti tambah mangkel. Kita lagi jengkel sama anak kita, jangan semakin diliatin. Coba Ibu, banyak nggak kejadian berantem, nggak ada masalahnya, gara-gara lihat-lihatan. Apa kamu, apa? Kenal? Enggak. Iya kan? Kita marah sama anak kita, semakin kita menatap mata dia, semakin kita jengkel. Maka hindarkan pandangan. Oke. Saya mau kasih tipsnya yang tadi, yang tambahan afirmasi untuk ibu-ibu tuh nanti pas closing. Jadi mungkin kalau mau dibuka tanya jawab dulu, monggo silakan. Mesti nyong engko bali pan dadi sebijaksana itu, gitu kan Bu? Neng kutukan rumaco kan, kelalen ngujung maneng, Masya Allah. Gak hanya sama anaknya, suaminya juga ikut-ikutan kena. Baik, ala kulihal, Masya Allah luar biasa. Banyak ilmu, banyak catatan. Nanti kita ulang yang rapi dan boleh buat status untuk kita bagikan ke banyak orang. Baik saudaraku, barangkali di ruangan ini banyak yang ingin kita ungkapkan, banyak yang ingin kita tanyakan. Untuk termin pertama ini kami beri kesempatan untuk 2 orang penanya, silakan. Mbak Devi 1, belakang ada? Belakang lagi ada? 1 sama mamahnya Alisa. Ya, silakan pertama dari Mbak Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Wening, perkenalkan nama saya Devi. Bunda Wening, saya mau tanya, saya punya 3 anak dan cowok semua. Di situ untuk gesekan-gesekan perebutan mainan itu sebenarnya wajar ya Bunda Wening. Tapi kalau untuk saya berusaha untuk tidak ikut belajar untuk tidak ikut campur urusan anak laki-laki saya yang barep sama nomor 2, tetapi tipikal anak saya yang pertama itu suka kalau marah dia mengungkapkannya dengan membanting pintu, membanting mainan dan seperti apa. Dan itu bagaimana caranya saya untuk memberitahu atau
mengontrol emosinya dia gitu, Bunda Wening. Mungkin itu saja sih Bunda Wening. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita harus ngasih contoh dulu bahwa kita juga tidak merespon kejadian itu dengan cara tadi marah yang 5 di awal tadi. Jadi nggak pakai kekerasan juga. Nah itu pertama, kita ngasih contoh. Berarti kita nggak seperti itu. Oh ya, tadi saya lupa bilang kalau yang tadi yang volumenya tinggi besar dan lain sebagainya itu marah yang agresif. Kalau yang volumenya rendah, kemudian intonasinya rendah, itu marah yang asertif. Jadi asertif itu sama agresif sama. Dia mengungkapkan isi hati dan perasaan. Bedanya kalau agresif pakai cara yang negatif, asertif pakai cara yang positif. Jadi sama-sama mengungkapkan. Nah, maka kita harus ngasih contoh dulu bahwa kita tuh selalu meresponnya asertif. Jadi kalau misalnya dia teriak, kita jangan lawan pakai teriak, Bu. Kalau dia teriak, suara kita harus lebih pelan. Atau kita diem. Kita diem ngeliatin dia, tapi bukan ngeliatin gini ya, ngeliatinnya dengan pandangan lembut. Loh, kita tuh bisa loh meluluhkan orang dengan pandangan. Tidak harus dengan kata-kata. Nah, kemudian yang kedua, Ibu bisa lakukan yang tadi sebenarnya teman-teman saya tuh ngasih 5 tahapan emotional coaching untuk anak. Itu tadi sebenarnya 5 tahapan mengcoaching emosi anak. Jadi ketika anak Mbak Devi tadi banting barang, oke, mungkin ditenangkan dulu. Jadi jangan langsung, kamu tuh kira-kira kalau kita lagi marah, tapi kita malah dimarahin atas apa yang kita lakukan, kita gimana reaksinya? Kesel? Nah, pasti kita tambah kesel, karena merasa nggak dimengerti. Oke, kita mungkin kalau barangnya berbahaya, kita singkirkan, terus mungkin, sini, mau ibu peluk, langsung gitu aja. Kita harus lebih adem daripada dia. Kalau kita lebih tinggi, nggak ada gunanya. Loh iya, dia lagi banting-banting gitu. Biasa, banting-banting barang. Dia apa? Dia sebenarnya banting barang untuk nyampain pesan apa, Bu? Dia nyampain pesan, aku itu pengen ngomong sesuatu, pengen protes sesuatu, ya kan? Tapi nggak nyampe, malah aku dimarahin karena iniku. Udah tambah dia. Jadi, oke, sini ibu peluk dulu. Mungkin bisa jadi dengan kayak gitu, dia lambat laun jadi kebiasaan, nggak banting barang karena kita kasih yang dia mau. Kayak anak misalnya gini, anak saya kok sepertinya cari perhatian ya. Bukan sepertinya, dia memang lagi cari perhatian. Berarti solusinya apa? Kasih perhatian. Bukan marahin. Kamu tuh loh, pasti tarmuk loh. Ketika kita lagi ngobrol sama temen, kita ngajak anak, dia sudah mulai, gitu kan? Dia lagi ngapain? Kita langsung pemusatan perhatian. Gimana? Oh, Mbak cantik, lagi ngapain? Nggak jadi minta pulang, praktekin aja. Iya, langsung. Baik yang tamunya maupun yang punya rumah. Karena apa? Dia tuh lagi cari perhatian. Bukannya malah, aduh kamu tuh nggak sopan ya. Kamu nggak sopan. Tambah dia, celupin sini, kan gitu ya. Gitu kan. Yang punya rumah tambah mangkel. Aduh, aku ngasai piye kan gitu. Langsung langsung berikan perhatian. Karena itu yang dia minta. Jadi kita harus bisa menangkap pesan anak. Karena anak itu belum tentu bisa nyampain kayak kita. Kita bisa ngomong gini, Ustazah Eva, saya itu lapar. Saya bisa ngomong gitu. Tapi saya bisa gedruk-gedruk untuk menyampaikan saya lapar. Anak kecil bisa kayak gitu kan? Nah, terus kita bilang apa? Kamu apa sih maunya? Rewel aja dari tadi. Padahal bisa jadi dia lapar, tapi dia nggak bisa nyampein kayak kita. Gitu. Jadi paling enggak kita kasih kehangatan, kasih pelukan dulu. Diterapi itu dulu aja. Diterapi itu dulu. Dia anak pertama. Ya. Saya mau bertanya, tolong dijawab jujur. Pernah nggak anak pertama lebih sering disalahkan atas kejadian? Kedua, apakah anak tidak yang pertama lebih sering dibela? Dia tuh lagi protes sebenarnya. Dia lagi protes. Dia protes ngomong nggak nyampe, dia protes benteng barang. Ada kejadian yang di Kota Magelang kemarin, itu kan protes sebenarnya. Kita tuh makanya harus peka ya.
Bu. Jangan hanya melihat tapi observasi anak. Observe itu mengamati lebih daripada melihat. Ekspresinya, ya. Perubahan-perubahan kecil yang mungkin dia punya, yang tadinya ceria jadi cemberut, yang tadinya nggak pemarah kok jadi pemarah, something. Tapi belum tentu juga kamu ngaku aja, kamu terus terang, ada apa dengan kamu, belum tentu anak itu bisa kayak gitu. Belum tentu. Tapi kita coba membenahi juga kan, siapa tahu, oh mungkin dia iri, adiknya sering dibela, misalnya gitu kan. Siapa di sini yang anak sulung? Pernah diperlakukan gitu nggak sama orang tuanya? Gimana rasanya? Ya udah, itu saksi hidup anak-anak sulung. Tolong jangan perlakukan lagi anak sulung seperti itu. Kalau anak sulung semua diperlakukan gitu, mereka pengen jadi anak bontot. Tahu gitu aku lahir belakangan. Yang dibela kok yang lahir belakangan. Memang iya, mereka lahir duluan, tapi bukan berarti mereka itu jauh lebih dewasa dari adiknya. Memang benar, yang kecil itu lahir belakangan, bukan berarti kecil terus. Kadang-kadang kita berekspektasi tinggi, yang sulung disuruh lebih dewasa. Kak, kamu kan udah gede, harusnya lebih ngerti dong. Please deh, bedanya cuma 2-3 tahun. Itu secara ilmu tahapan perkembangan gak beda jauh, Bu, kebutuhannya. Masih pengen dimanja, masih pengen diperhatiin, sama. Saya pernah lihat seorang anak 4 tahun, yang sama ibunya gak dimarahin, adiknya umur 1,5 tahun jatuh dari meja, kakaknya tuh duduk aja masih gantung gini, ibunya telepon, hadapnya sana, anak yang ini jatuh, Kak, kok bisa adikmu jatuh? Saya tuh sampai bingung, emangnya ibu berharap apa? Jadi Spider-Man gitu? Gak bisa lah, ini anak masih 4 tahun. Jangan berharap terlalu tinggi. Mereka juga butuh perhatian, dekapan, manjaan, gitu ya. Kadang-kadang kita nggak tanpa kita sadari ya, kamu lebih gede Kak, kamu harus ngerti. Gitu ya. Nah, saya mau kasih PR sama semua ibu yang ada di sini. Tanya sama anaknya, apa yang kamu sukai dari ibu, apa yang tidak kamu sukai dari yang ibu lakukan ke kamu. Yang ayahnya juga satu-satu. Kalau belum bisa nulis suruh direkam, yang bisa nulis bikin itu jadi surat cinta. Lakukan ini 3-6 bulan sekali, jangan cuma sekali seumur hidup. Anak itu berkembang. Saya ini loh dengerin curhatannya anak-anak remaja, dewasa, yang gak curhat sama orang tuanya. Banyak keluhannya tentang orang tuanya, termasuk salah satunya merasa dibanding-bandingkan. Bukan hanya sama orang lain, sama kakak adiknya. Itu bisa jadi luka batin sampai dewasa. Saya sering mendengar itu. Ya, PR. Monggo. Pertanyaan kedua, silakan. Kemudian yang di masjid, barangkali ada pertanyaan, kami beri kesempatan untuk 1 orang penanya di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Bunda Wending, saya punya anak kebetulan 4, tapi ini kecil-kecil semua, dan saya sering banget marahnya itu sering meledak gitu, terutama sama yang pertama. Ya yang saya tanyakan, yang pertama itu kan perempuan sendiri, yang 3 laki-laki, dan yang perempuan ini karena sering saya marahin itu sering sakit hati gitu Bunda. Kadang mengklaim kalau ibu tuh jahat dibanding ayah, jadi dia tuh lebih sayang ke ayahnya dibanding sama ibunya. Lah yang saya tanyakan itu bagaimana cara melakukan anak yang seperti itu biar tidak mengklaim saya sebagai ibu yang jahat seperti itu. Terus yang pertanyaan yang kedua, anak saya yang kedua itu kan laki-laki. Ketika di rumah itu dia itu tingkah lakunya biasa saja, tapi ketika di luar dia itu tingkah lakunya luar biasa. Bahkan kadang membuat saya malu di depan orang-orang seperti itu. Seperti itu Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasanya tuh gimana?
luar biasanya itu kayak cari perhatian gitu Bunda. Jadinya kalau di rumah cenderung dia pendiam, di luar itu kayak pokoknya tingkahnya tuh ada aja yang dilakukan. Seperti itu Bunda. Oh ya. Ya. Yang pertama tadi anak perempuannya usia berapa? Usia 9 tahun. Ya. Ibu harus saya paksa nih bersyukur. Karena anak ibu masih mau mengungkapkan bahwa ibu jahat. Loh, kalau anak ibu udah diem, ibu sedih loh nanti. Betul. Kalau dia masih mau mengungkapkan, berarti ibu harus berterima kasih dulu sama dia ya. Nak, makasih ya kamu udah mau jujur sama ibu. Supaya besok-besok dia mau jujur sama ibu. Yang kedua, ibu minta maaf ya sama dia. Tapi saya mau nanya dulu, ibu menyadari nggak kalau memang ibu merasa bahwa lebih sering marah ke dia? Ibu menyadari bahwa itu salah? Salah. Nah, yang penting itu dulu ya. Jadi jangan sampai kita minta maaf, tapi ternyata kita sebenarnya nggak menyadari itu. Jadi ibu minta maaf sama anak ibu yang perempuan itu, saya bisa merasakan ya, ini di luar daripada memang perempuan itu, mereka akan merasakan cinta laki-laki pertama itu dari ayahnya. Nah, kalau ibu di sini jadi bad guy, jadi orang jahat menurut dia, harusnya kan ketika anak perempuan ini merasakan cintanya dari ayahnya, tidak perlu dia menganggap ibunya jahat kan? Nah, kalau ibu di sini jadi bad guy, nanti ibu kasihan posisinya di mata dia. Jadi ayahnya tuh jomplang banget gitu, tinggi banget, nanti ibu posisinya di sini. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Jadi ibu harus minta maaf sama dia. Ibu memang menyadari kalau ibu salah. Kemudian ibu bilang bahwa harus jelas ya. Jadi kalau kita minta maaf sama anak itu, perilaku salah kita tuh harus jelas kita sebutkan spesifik. Jadi jangan gini, maaf ya, ibu udah salah sama kamu selama ini. Nggak jelas salahnya apa. Supaya anak itu juga bisa memilah-milah. Jadi dia nggak memandang ibunya buruk gitu loh Bu. Jadi, oh salahnya kenapa? Ibu kemarin marah sama kamu terlalu banyak. Misalnya gitu. Atau ibu marah sama kamu dengan cara yang kasar. Spesifik ya. Ibu menyadari, ibu mau memperbaiki. Sampaikan. Kenapa Bu kita harus minta maaf? Supaya anak tahu itu salah. Kalau kita nggak minta maaf, anak menganggap itu biasa aja. Besok dia bisa kayak gitu loh sama kita. Saya kemarin ketemu sama anak laki-laki yang membalas perlakuan ayahnya ke dia. Itu terjadi, Ustazah. Itu terjadi. 16 tahun. Jadi dia melakukan itu dari 13 tahun sampai 16 tahun. Alhamdulillah 16 tahun dia udah enggak, tapi dia udah kayak apa ya, udah males. Nah, lebih ke males. Jadi dia udah enggak kayak gitu lagi, tapi dia kemarin melakukan sama. Dulu ayahnya itu kalau marah kan nyiram kayak gini. Dia marah sama ayahnya disiram ayahnya. Persis. Itu makanya ya kita memang mengakui minta maaf. Saya pernah ngobrol sama anak-anak 19 tahun, saya tanya apa yang paling membahagiakan kalian? Ketika orang tua aku minta maaf ketika salah. Itu membahagiakan mereka ternyata. Jadi kita juga jangan malu, jangan takut karena ini pembelajaran yang luar biasa. Kita aja minta maaf, anak-anak kita nanti juga nggak akan susah ketika dia salah pun dia akan minta maaf. Mengakui bahwa, oh ya ini sebuah kesalahan. Karena kita ini juga bisa salah loh. Orang tua ini juga, kita kan bukan orang yang sempurna ya. Nah, yang penting ketika salah kita memperbaiki, itu aja. Kayak gini kita tahu, oh kita perbaiki. Terus kita janji sama diri kita nggak mau ngelakuin lagi. Terus betul-betul jangan dilakuin. Betul-betul gini, orang ketika udah sering dia diperlakukan kayak gitu, akan muncul apa? Ketidakpercayaan. Tidak percaya bahwa aku aman, gitu kan? Nah, maka ketika kita memperbaiki, yang kita lakukan adalah terus-menerus melakukan kebaikan sama dia, sampai dia percaya lagi sama kita. Dan itu resiko yang harus kita bayar ya Bu. Itu resiko yang harus kita bayar.
Kemudian ibu tadi yang kedua, kan ibu sudah tahu tadi, dia mencari perhatian. Nah, biasanya memang gitu Bu, hati-hati kalau di rumah dia nggak dapat sesuatu yang dia butuhkan, dia akan mencari itu di luar. Maka ada seorang guru bilang gini, kalau anak itu di rumah dikasih kasih sayang, maka dia pergi ke sekolah untuk mencari ilmu. Tapi kalau di rumah dia nggak dapat kasih sayang, dia ke sekolah mencari cinta. Mencari cinta dari gurunya. Ini kan guru yang merasakan. Ya, ada kan murid yang jatuh cinta sama guru, ya kan? Terus murid yang jatuh cinta sama temannya, dia mencari cinta. Atau dia berperilaku tadi, aneh-aneh untuk mencari perhatian dari orang di luarnya karena dia nggak dapat dari rumah. Maka berilah anak perhatian sebelum dia minta. Contohnya HP. Ibu, kalau saya pegang HP, saya sambil ngomong gini pegang HP, tapi saya itu nggak lihat, nggak buka HP. Apakah ibu merasa ibu penting? Ibu merasa saya abaikan kan? Contohnya. Maka perhatian yang diminta anak-anak kita itu betul-betul yang perlu gini. Kalau perlu kita lagi kayak gini, ya, kita baru dengar langkahnya, dia nanti cuman ke kita sebentar, aku habis mesin, aku main lagi ya. Karena kita beri sebelum dia minta. Tapi coba kalau dia datang, kita sudah tahu dia datang. Ya, kita dengar nafasnya mulai keras nafasnya terus. Mama, ya bentar. Nih muka kita aja masih begini. Apa yang dia, tadi aja saya nggak buka HP loh. Ibu aja merasa saya duakan kan. Apaan tuh Bunda Wening kan gitu pasti. Ngapain sih? Gitu. Kalau perlu gini. Sama sekali nggak usah lihat, nggak usah dibalik. Bahkan nggak usah gini, ya sudah sama-sama gini. Benar-benar nggak megang. Karena itu mendistrak kita loh, kita akuin juga ya. Jadi saya kalau disuruh ngobrol tentang materi, tentang penggunaan HP, saya tanya dulu orang tuanya. Ini bukan hanya melanda anak-anak loh, orang tua aja sendiri sudah ketagihan. Loh saya banyak lihat orang tua naik motor sambil megang HP gini. Ngobrol sama anak ya masih pegang HP. Nyampe rumah masih buka laptop, masih buka HP. Kan gitu ya. Nah, jadi betul-betul namanya berkomunikasi itu, Bu, bukan hanya mulut kita, bukan hanya telinga kita, seluruh tubuh kita, hati kita semua untuk anak. Kalau perlu bagi ibu-ibu yang bekerja, berusaha, punya aktivitas di luar, pulang pikirannya pengennya dasteran, dodok dulu, anakku, ibu pulang. Baru kita nanti mikir dasteran. Itu nanti anak nggak narik-narik baju kita. Ibuku sehat gitu kan nanti. Kok beda gitu ya. Tapi beda menjadi lebih baik kan enggak apa-apa. Iya. Kasih perhatian ya Bu ya. Ya. Pertanyaan terakhir dari masjid tadi ada? Ada Ustazah. Mohon maaf saya ambil alih ini Ustazah, meskipun tidak tampak fisik, tapi suara jelas, Nje. Nje. Untuk pertanyaan yang ada di masjid, ada kayak ingin bertanya teman-teman? Monggo, oh Nje, sini Mbak. Ini dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ada orang tua yang anaknya itu banyak, kemudian di antara anak-anaknya itu merasa dan menganggap orang tuanya itu tidak sama dalam memberikan perhatian atau lebih sayang kepada si A gitu. Tapi tidak menjelaskan mengapa lebih sayang dia. Nah, kemudian timbul suatu kesimpulan bahwa ibuku itu
kasih kepada Tes ya. kemudian saya yang saat ini menjadi seorang ibu, saya tidak ingin bahwa nanti anak-anak saya juga buat ibunya. Tes orang yang suka maaf. Oke, intinya bagaimana caranya kita supaya anak tidak merasa seorang ibu itu pilih kasih. Nah, seperti itu, oke. Sekaligus nyun sewu biar sekalian ini pertanyaan yang kedua. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, hitungannya gini aja, saya seorang kakak, gimana cara berbicara dengan seorang adik, mempunyai beberapa adik, dengan adik yang kiranya itu pendiam, tapi dendam gitu. Kalau misalnya sekarang diem, tapi ketika ada sesuatu yang hampir sama peristiwanya, dia akan mengungkit dulu seperti ini, seperti itu. Terus yang kedua, gimana caranya melihat seorang ibu kepada anak kecilnya, tetapi dia kasar seperti itu. Seperti ketika anak kecil tersebut berumur 2 tahun hanya meminta bola, tapi tidak diberikan, tapi kok malah seperti sengaja ditangis, dan saya melihatnya itu ditangis. Jadi anak tersebut itu menangisnya itu sangat terisak-isak sampai menggedor-gedor kepalanya ke dinding seperti itu, hanya karena melihat teman-temannya mainan bola, tapi dengan si ibu itu tidak diperbolehkan. Dan sepertinya ibu ini tuh orangnya keras seperti itu, Bunda. Jadi mohon minta sarannya kepada bunda-bunda yang mempunyai sifat-sifat seperti itu untuk menegur seperti apa. Terima kasih, Bunda. Ya. Baik, Langsung terima kasih. Ada lagi, satu lagi dari ibu-ibu yang ada di masjid. Cukup? Oke, cukup sekian untuk Bunda, silahkan. Ya, langsung saja Pak ya. Ya. Tadi gimana caranya kita mencegah ya supaya anak kita tidak berpikiran seperti itu. Tadi sebenarnya PR yang saya berikan buat semua ibu-ibu untuk menanyakan ke anaknya apa yang disukai dari kita, apa yang tidak disukai dari apa yang kita lakukan, itu untuk menemukan hal tersebut. Jadi banyak anak-anak kita itu dia nggak menyampaikan ke orang tuanya karena takut. Ketika dia menyampaikan nanti dia dapat respon yang negatif gitu ya. Nah, jadi itu untuk mensikapi. Maka tadi saya bilang itu dilakukan 3-6 bulan sekali, jangan hanya cuma sekali. Karena anak itu, manusia itu dinamis ya. Terus stimulus dari luar itu kan luar biasa. Jadi supaya kita bisa tahu kondisi anak kita. Nanti kalau ini sudah terbiasa, ini sudah nggak kayak gini lagi. Nanti kalau tambah lama, tambah besar, itu ngobrolnya sudah kayak gini. Mah atau Bun, aku tuh nggak setuju ya kemarin Bunda gini. Jadi sudah seperti itu. Jadi dia sudah berani mengungkapkan apa yang ada di dalam diri, perasaannya dan di pikiran dia. Itu sebenarnya tadi PR itu untuk mencegah dan mengantisipasi supaya anak-anak kita mau terus terang. Kemudian tadi tentang orang tua yang dianggap galak. Nah, ini penting. Pertama, kita kan tidak tahu permasalahannya. Nah, tadi kan makanya ada kata-katanya sepertinya, kayaknya, itu kan asumsi ya. Jadi ini diasumsikan kalau itu memang benar gitu ya. Jadi makanya pertama kita harus menggarisbawahi bahwa kita harus tahu dulu masalahnya. Oke lah, ini katakanlah diasumsikan bahwa itu benar, ibu ini galak, anaknya nggak boleh main bola, teman-temannya boleh main bola. Tapi bisa jadi ibu ini punya alasan tertentu loh, kenapa anaknya ini nggak boleh main bola. Nah itu yang kita nggak tahu, maka saya nggak berani untuk menyampaikan apakah ibu ini benar, apakah ibu ini salah, atau ibu ini harus seperti apa.
Siapa tahu mereka punya kesepakatan tertentu dan ibu ini cuma berusaha untuk tegas terhadap kesepakatannya. Kecuali kalau tadi misalnya diasumsikan seperti ini. Anaknya mau bola, ibunya menyembunyikan di belakang tubuhnya gitu kan. Terus anaknya sampai nangis, tadi kan ada kata-kata ditangis kayak gitu. Mungkin digodain gitu. Nah itu saya nggak setuju. Karena itu sudah masuk bullying. Kayak kita nggodain anak misalnya, mamahmu tak pe, itu bully loh. Itu bully loh itu bully. Nah itu nggak boleh juga. Dia mau barang, oh nangis dulu. Nah itu juga nggak boleh. Itu masuknya juga bully. Tapi kalau misalnya bukan seperti itu, saya nggak berani ngejudge karena saya nggak tahu permasalahannya. Nanti khawatirnya ibu ini punya kesepakatan sama anaknya dan ibu ini cuma berusaha untuk tegas. Nah, kalau katakanlah diasumsikan memang ibu ini galak, terus pertanyaannya tadi bagaimana kita menegurnya, ini juga perlu kita tahu bahwa yang merubah orang adalah ketika dia merasa itu masalah. Jadi kalau ibu tadi tidak merasa itu masalah, bisa jadi ibu tadi sulit untuk berubah. Kan kita yang merasa itu masalah, gitu kan? Nah, kalau kita misalnya adik iparnya, kita adiknya, atau kita ini, mungkin kita bisa ngajak untuk ke acara-acara seperti ini. Mungkin kita bisa kasih hadiah dia buku misalnya gitu ya, buku Bunda Wening gitu, sekalian promo ya Mbak. Ngasih hadiah pas ulang tahun. Jadi kita bisa tetap memberikan edukasi, kita berdakwah, tapi dengan cara-cara yang halus. Nah, karena nggak semua orang juga tiba-tiba mau didatengin terus, kamu salah, misalnya gitu ya. Saya aja kalau orang nggak datang ke saya minta tolong, saya nggak akan di jalan-jalan saya bilang, ibu kamu salah, bapak kamu salah gitu. Walaupun saya tadi lihat yang ibunya berharap anaknya jadi Spider-Man itu, saya hanya batin, ibu please deh, kamu berharap anakmu jadi Spider-Man. Tapi saya nggak negur ibu itu gitu kan, karena ibu itu tidak merasa itu masalah buat dia. Jadi saya tidak merasa punya hak untuk memberikan edukasi apapun ke ibu itu. Itu mungkin yang bisa saya berikan. Ustadzah, saya tadi kan janji, saya mau ngasih tips buat ibu-ibu semua. Jadi ini sebenarnya afirmasi, kita mau melakukan shortcut pikiran bawah sadar tadi yang nggak pengen kekerasan tapi kita lakukan kekerasan. Jadi setiap mau tidur, ibu-ibu sudah taruh HP-nya, sudah nggak buka-buka HP gitu ya. Nanti kita akan membiasakan kita ini bernafas relaksasi sebenarnya. Bernafas relaksasi itu pakai hitungan 4-4-8. 4 hitungan ngambil, 4 hitungan nahan, 8 hitungan buang. Ngambilnya dari hidung, buangnya lewat mulut. Ya, seperti ini. Tahan 4 hitungan, 1, 2, 3, 4, kemudian dibuang lewat mulut. Ini kita lakukan supaya ketegangan kita turun. Nanti kalau ketegangan kita turun, kita jadi enggak tantrum. Ngomongnya ke anak, nadanya beda. Volumenya beda, intonasinya beda, wajahnya, ekspresinya beda, pemilihan katanya juga beda. Karena saya percaya ibu-ibu kalau habis tantrum, nyesel nggak malamnya. Tapi paginya, nah sekarang kita mau bikin ini jadi spontan. Kalau tadinya spontan teriak, kita bikin spontan bernafas relaksasi. Caranya adalah setiap mau tidur, ya, ibu nanti mengucapkan kalimat ini, boleh dicatat. Kita bisa minta tolong sama Allah ya. Jadi ya Allah, mulai malam ini dan seterusnya, tiap kali saya melihat, mendengar, tiap kali saya melihat, jadi mulai malam ini dan seterusnya, setiap kali saya melihat, mendengar, dan merasakan segala sesuatu yang membuat saya tidak nyaman, saya melakukan relaksasi seperti ini. Saya melakukan relaksasi seperti ini.
Kemudian teman-teman melakukan bernafas relaksasi 448 tadi sampai tertidur. Tantangannya adalah, pertama, lakukan mulai malam ini. Jangan mulai awal tahun 2023, anaknya selak gede. Ya. Kedua, lakukan minimal 21 sampai 28 malam berturut-turut tanpa terputus. Jadi kalau malam ini ngelakuin, besok lupa, lusa hari pertama. Kayak antibiotik. Karena apa? Ini tuh sebenarnya teman-teman, kita tuh sedang menggunakan gelombang theta. Pas mau tidur itu kan gelombangnya theta. Gelombang theta tuh informasi gampang masuk. Makanya kalau kita nasehatin anak pas mau tidur, itu lebih manjur. Ya, kita ngobrol sama anak mau tidur itu lebih manjur. Orang juga lebih mudah dirayu pas mau tidur. Iya, cewek-cewek, gadis-gadis remaja itu diteleponin sama cowok-cowok lebih gampang kerayu pas mau tidur. Loh, anak-anak kita hati-hati kalau nonton film, nonton YouTube yang kontennya nggak bagus pas mau tidur. Karena itu nanti nyantol. Itu informasi gampang banget masuk, makanya ini termasuk. Nah, kita memanfaatkan gelombang theta, toh. Terus ini memanfaatkan frekuensi. Teman-teman yang sudah biasa bangun malam jam 2, pakai alarm enggak? Enggak toh? Bangun jam 2 kan? Itu. Sebenarnya kayak gini, logikanya begini. Bawah sadar kita itu bisa dia menyimpan pola, kebiasaan. Mungkin yang waktu kita puasa ya, belum terbiasa bangun malam. Kita harus pakai alarm dulu ya. Nanti kita seminggu, kita bangun persis jamnya itu kurang lebihnya sedikit lah. Ya enggak? Ya kayak gitu. Jadi nanti targetnya adalah pas kita ngeliat yang enggak nyaman, yang denger yang enggak nyaman, merasa yang enggak nyaman, kita enggak teriak, enggak ngelempar barang, enggak nyubit, enggak apa, tapi kita bernafas relaksasi, kita tambah istighfar dalam hati waktu kita mengeluarkan nafas lewat mulut. Nanti ketegangan kita turun, kalau ketegangannya turun, kita enggak jadi teriak, kita enggak jadi ngomong yang kasar, kita enggak jadi melotot. Karena kita udah tenang. Karena tadi kita cuma butuh tenang. Kita cuma butuh tenang untuk bisa nasehatin orang. Kita cuma butuh tenang untuk bisa menenangkan orang. Mana bisa kita nasehatin orang, kita aja nggak tenang. Itu udah logika yang salah gitu loh. Kita nasehatin orang tapi kitanya nggak tenang. Kita harus tenang dulu baru kita bisa menenangkan orang. Gitu ya. Nah kemudian teman-teman tadi di titik lelah, kita harus tahu cara, masing-masing silahkan punya cara untuk merilis kelelahan tersebut. Ya. Makanya me time itu boleh. Me time itu boleh, kalau saya boleh. Jadi bukan berarti kita nggak sayang anak, karena me time itu sebenarnya kita sedang ngecas. Nanti kita udah full cas, kita menghadapi anak, kita jauh lebih sabar. Bayangkan kalau HP itu kita biarkan sudah merah, kita diamkan nggak kita cas, ya mati lama-lama. Nggak bisa untuk ngirim pesan, sama. Kita udah exhausted, sedikit aja bikin kita jadi tantrum. Maka kita perlu. Masing-masing orang silahkan. Ada doodling, tahu doodling? Doodling itu mewarnai untuk orang dewasa. Jadi bisa download di internet. Jadi seperti mewarnai biasa. Nggak usah banyak aturan mewarnainya tuh terserah mau pakai pensil boleh, pensil warna, krayon terserah. Sambil mewarnai itu kita tanpa disadari akan keluar. Nulis itu juga bisa. Nulis itu loh teman-teman. Ya, jadi ketika kita lagi penuh, nulis aja. Nggak usah mikir kerangkanya seperti apa, secara teoris, enggak, pokoknya tulis aja. Tulis sak pengen-pengennya nulis. Gitu ya. Kalau capek, tidur. Me time-nya tidur. Me time itu kan tidak harus hura-hura syalala, healing-healing, enggak harus. Yang mau healing ya monggo, yang enggak mau healing ya terserah. Enggak apa-apa. Kalau saya tuh doodling aja. Terus sekarang tuh sudah ada mushaf. Jadi kita beli di online tuh ada mushaf, kita bisa menebalkan
menebalkan itu, nanti sudah ada ininya Ustadzah ya. Jadi yang agak kabur gitu, itu juga bisa sebenarnya merilis. Jadi silahkan temukan untuk merilis. Yang saya penging itu apa ya? Nah, yang saya larang, tolong di saat Anda seperti itu, jangan nonton sinetron sedih-sedih. Jangan, loh ini serius. Jangan nonton drama Korea sedih-sedih. Jangan dengerin lagu yang musiknya sedih-sedih. Itu akan membantu mengoyak-ngoyak perasaan kita. Hindari yang seperti itu, seperti itu. Kalau mau nonton ya nonton aja Cak Lontong lah udah kayak gitu. Ya, yang lucu-lucu gitu loh. Jadi yang udah hilang, nggak usah dipikir-pikir. Tapi kalau kita lagi sedih, lagi berantem sama suami, nonton drama Korea. Itu tambah. Siapa di sini yang suka drama Korea? Enggak ya? Alhamdulillah. Sama itu loh sinetron. Ya saya tidak mengapriori sinetron ya, tapi sinetron yang sedih-sedih itu pokoknya kita lagi sedih, jangan nonton sinetron sedih-sedih deh gitu. Intinya tuh jangan nonton tayangan sedih. Itu ada penelitiannya. Orang yang sering nonton sedih, dia cenderung sedih. Orang sering nonton drama, dia menghadapi hidup dengan drama. Tahu sendiri kan drama, tidur aja make upan. Gitu kan. Nah itu mungkin ya, mudah-mudahan bisa dipraktekkan nanti malam. Ya, saling mengingatkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah kata dan perilaku, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Semoga setelah ini kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan semua yang kita dapatkan hari ini. Dan mari kita doakan beliau, semoga beliau selalu diliputi dengan kesehatan, keberkahan, kemudahan, ketentraman, kebahagiaan, sehingga beliau terus bisa menebar manfaat untuk banyak umat. Jazakumullah kepada bunda-bunda, insya Allah ini pas waktunya azan, nanti selesai kita wudhu, kemudian sholat di masjid. Sebelum kami tutup, ada amanah dari teman-teman, ada beberapa door prize. Bunda berkenan untuk memberikan pertanyaan atau sesuatu? Siap-siap, sing nyatet. Ini berapa yang dari saya? 2. Monggo bunda, dari bunda semuanya boleh. Saya 2 orang yang mau membuat perubahan kecil apa pulang dari sini. Allahu Akbar, 2. Allahu Akbar. Iya ini Bu Guru TK Aba Garung ini, Masya Allah. Tenang Bun, besok saya kontrol perubahan apa setelah ini. 2 orang ini terkontrol di bawah, Masya Allah. Sini Bu Guru, Masya Allah, inilah Bu Guru yang luar biasa. Perubahan apa yang ingin dilakukan setelah pulang dari sini? Simpel aja. Perubahan yang saya ingin merubah, yaitu saya ingin mengelola manajemen kemarahan di rumah. Karena saya sering banget marah terhadap suami ketika dan saya akan sadar diri. Ya insya Allah. Iya kadang kan itu kita udah capek terus kita sampai rumah itu kan terus kita itu marah. Tapi kalau saya marah itu saya sering banget nangis. Tapi ketika saya nangis saya pingin dipeluk atau apa suami nggak respon. Iya jadi. Tapi ngomong nggak? Iya saya. Aku minta dipeluk gitu. Iya saya ngomongnya itu setelah saya sudah redam. Nah ini buat semua ya. Kita perempuan kalau ngomong jangan belok-belok. Pah, aku tadi seharian capek, peluk dong, selesai. Gitu, jadi langsung bilang, peluk. Nah, Ya, ya. saya ingin merubah. Kalau saya marah, tidak pada pelampiasan ke anak. Bu Septi, apa perubahan apa? Saya ingin anak saya itu di dekat saya bahagia dan senyum terus. Masya Allah. Semoga putranya bahagia dan bisa tersenyum terus di samping beliau insya Allah.
Silahkan Bunda selanjutnya. Jadi biasakan pulang dari bertolabul ilmi seperti ini, kita ada perubahan apa yang mau tak lakukan pulang dari sini. Jadi nggak menguap, nah gitu. Sekecil aja. Jadi misalnya contohnya tadi kan, aku kepengen nggak marah-marah lagi. Nah itu tak kasih tipsnya ya. Jadi kalau pas mau pulang ke rumah, bayangkan suamimu dan anakmu rindu padamu. Hah? Ya nanti kalau pulang, Ya. kamu polos sekali. Itu mungkin yang bikin suaminya tuh dimarahin, ya udah nerima gitu ya. Dia mungkin marahnya polos. Iya. Terima kasih, jazakumullah, sampai ketemu. Ya Allah. Ngajine karo Ustazah Eva kan udah ngarep bojone. Masya Allah. Selanjutnya Bun. Siapa yang tadi pagi meluk suaminya dan mengucapkan terima kasih? 3 orang. Ya